Iya. Iya, baik. Sekarang kita coba akan bahas surah-surah pendek dari surah At-Takatsur. Ya, surah-surah yang lain insya Allah sudah siap semua. Dari mulai surah At-Takatsur. Surah-surah dari At-Takatsur sampai An-Nas itu adalah surah-surah yang biasa kita dengar dipakai oleh imam-imam sholat tarawih yang 23. Ya, dari At-Takatsur sampai An-Nas. Alhaakumut takatsur pada juz yang ketiga, juz yang ke-30. Juz yang ke-30. Surah At-Takatsur. Surah yang ke-102. Surah yang ke-102. Sesudah surah Al-Qari'ah. Dimulai dengan ayat 1, Alhaakumut takatsur. Banyak yang belum tahu bahwa hamzah pada alhaakum itu adalah hamzahnya namanya hamzah qata'. Hamzah tetap, hamzah asli. Artinya ketika diwasol atau dimulai dari situ, ya, hamzahnya tetap terbaca. Ya, baik diwasol dengan basmalah atau berdiri sendiri, hamzah tetap terbaca karena hamzah itu hamzah qata'. Asal kata dari alha yulhi. Ya. Nah, bagaimana ketika wasol? Kan semua sudah sepakat dan sudah tahu memulai bacaan dengan isti'adzah, basmalah dan awal surah kan semua sudah tahu. Pertama adalah qat'ul jami'. Diputus semua. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu yang namanya diputus semua. Sekarang yang kedua, qat'ul awal wa waslus tsani bitsalis. Diputus yang pertama atau pisahkan yang pertama, disambung yang kedua dan ketiga. Yang pertama itu isti'adzah. Berdiri sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian disambung yang kedua adalah basmalah dan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu ya. Itu cara nyambung yang kedua. Cara nyambung yang ketiga adalah ya, waslul awal bitsani wa qat'us tsalis. Sambung yang pertama dengan yang kedua, pisahkan yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Alhamdulillah. Yang kedua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah waslul jami'. Disambung semua dalam satu nafas tanpa tanafus. Ya, kalau tanafus berarti nyolong nafas, nggak boleh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya. Persoalan al di situ bedakan dengan cara nyambung pada al yang lain seperti al-qari'ah, alhamdu. Ketika at-takatsur hamzahnya tetap muncul walaupun disambung. Jangan dibaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaakumut takatsur. Itu kesalahan yang parah. Ya. Itu berarti dia menganggapnya pada al-hakum itu adalah hamzah wasol, padahal hamzah qata, hamzah tetap. Ya. Jadi ketika khusus pada surah At-Takatsur menyambung dengan bismillah, hamzahnya tetap dimunculkan. Tidak sebagaimana pada surah Al-Qari'ah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, itu hamzahnya wasal. Ya. Di Alhamdu misalnya surah Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Gitu, ya. Jangan mi'al hamdu, jangan mi'al qari'ah. Al-Haqqah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. Tapi ketika di At-Takatsur, mulai dari sekarang, kalaupun kemarin nyambungnya salah, mulai dari sekarang harus dimulai menyambung At-Takatsur ayat 1 dengan tetap alhaakum. Ya. Itu bedanya cuma di At-Takatsur aja. Iya. Surah At-Takatsur. Iya, di al hanya terdapat pada surah At-Takatsur. Jadi ketika menyambung, ya. Jadi itu namanya hamzahnya hamzah qata. Persoalan al ya, bukan di hamzah aja, ya, bukan di hamzah al, antara hamzah dan lam yang sukun gitu. Jadi ya, karena di situ asal muasalnya adalah dari alha yulhi gitu ya, alha yulhi. Jadi di situ jangan diposisikan dengan hamzah yang sukun ketika disambung dengan ayat sebelumnya, gitu ya, atau kalimat sebelumnya. Khusus di situ, ya. Di al yang lain, ya, maka akan dihilangkan. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, sambung alladzi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim alladzi. Gitu. Dengan mi alladzi, karena a-nya hamzahnya wasal. Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Gitu. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Sebagai sandaran catatan adalah hamzah di situ namanya hamzah apa? Hamzah qata atau hamzah tetap. Ya, hamzah asli tidak bisa hilang walaupun dia wasal, gitu ya. Untuk tahu hamzah wasal, hamzah qata itu gimana? Nah, itu harus spesial belajar bahasa Arab, gitu. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan, di situ pokoknya di al-hakum cara nyambungnya seperti itu, ya. Oke. Yang kedua, pada akhir dari ayat 1, dhammah apa kasrah? Dhammah apa kasrah? Dhammah. Kalau dhammah di situ sebelumnya bukan mad, bagaimana cara bacanya? Berapa cara? 7 wajah? Berapa wajah? Ketika waqaf berapa wajah? Berapa wajah? Ayo, ada yang 2, ada yang 1.
Ayo diskusi dulu. Nah, berapa? Ya, yang dua angkat jari. Yang dua angkat jari. Jangan turun lagi. Dua. Yang satu angkat jari. Yang tiga angkat jari. Itu nggak ada juga. Yang empat angkat jari. Nih, ayo kita bahas. Alhaakumut takatsuru. Pertama dengan sukun pada ro. Ketika waqaf. Sukun pada ro. Alhaakumut takatsur. Satu. Yang kedua, karena dia dhammah, boleh dengan raum. Raum itu membaca harokat dhammah atau dhammatain, kasroh atau kasrotain, ya, di akhir kalimat dengan bunyian sepertiga bunyi atau sir. Alhaakumut takatsur. Ru-nya itu sepertiga bunyi. Nah, kebetulan karena dia dhammah, maka boleh dengan ekspresi monyong saja. Apa itu? Iya, berarti dengan cara berapa? Dengan cara ismam. Alhaakumut takatsur. Nah, gitu. Ru-nya hanya diekspresikan dengan gerak mulut. Pertama dengan sukun, kedua dengan raum, ketiga dengan ismam kalau waqaf. Iya, kalau ismam ini begini Pak, monyong doang kagak bunyi, ya. Kalau sir itu raum, kalau raum bunyi tetapi sepertiga bunyi. Alhaakumut takatsuru, satu bunyi nggak? Alhaakumut takatsuru, setengah bunyi. Sepertiga. Alhaakumut takatsuru. Nah, sepertiga bunyi. Namanya sir, makanya. Tahu sir? Rahasia. Itu. Yang suka orang begini, jangan ngomong-ngomong. Ya. Cukup kita aja yang tahu. Jangan ngomong. Sir namanya. Gitu. Iya. Iya. Kenapa? Karena ibu nanya, saya jawab. Lagi nikah siri itu bahasanya kan sir. Ya, sir itu rahasia. Berarti nggak ada suratnya. Nah, rahasia nggak ada suratnya. Yang pertama bilang, jangan ngomong-ngomong ya, takut ketahuan bini gua. Gitu. Ya, gitu namanya sir tuh. Ya, tapi lama-lama jahar. Lama-lama jahar gitu. Yang laki bini di sini tenang aja. Ya, yang suami istri insya Allah aman di sini. Kan kalau ngaji juga didampingin, aman nggak? Aman tuh, makanya suami suruh pada ngaji di sini. Ya, oke, takut hilang, ya. Nggak ada yang sama, gitu kan? Yang ketiga dengan ismam. Jadi ismam begini Pak. Alhaakumut takatsur. Nah, bunyi nggak? Enggak. Kalau ismam itu hanya terlihat ekspresi, tidak terdengar, tidak keluar suara. Ya? Enggak. Emang ekspresi aja. Idenya. Mengekspresikan bunyi dhammah. Iya, u saja. Ya, u. Mengekspresikan bunyi u tetapi tidak berbunyi, itu namanya ismam gitu. Iya, ya? Enggak juga dong. Ya, alhaakumut takatsur.
Sur. Suru. Alhaakumut takatsur. Gitu. Jadi dhammahnya ya itu hanya diekspresikan dengan bunyi, itu namanya landasannya apa? La yatimmu dhammu illa bindhimamis syafatain. Tidak sempurna dhammah kecuali dengan mencucukkan dua bibir. Jadi ekspresi dhammah itu dengan mencucuk gitu. Iya. Kesimpulannya takatsuru dengan berapa wajah? 3. Gitu. Dengan sukun, dengan raum, dengan ismam. Sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu raum? Jangan sampai saya ulang lagi. Ya? Emang dhammah doang. Membaca dhammah atau dhammatain, kasrah atau kasratain, ya, di akhir atau pada huruf akhir kata, ya. Ya itu kan yang diomongin lagi waqaf. Nah, hurufnya harus berada di akhir kata. Takatsuru yang akhir huruf apa? Huruf ro. Ro-nya dhammah kasrah. Berarti boleh raum enggak? Dengan suara sepertiga bunyi. Ya, dhammah kan suaranya ru. Sepertiganya ru berapa? Ru. Yang dengar orang paling deket aja. Gitu. Kan dibilang sir. Sir itu yang dengar orang-orang deket aja. Gitu. Sirri. Gitu. Boleh di ismam. Ismam karena dia dhammah. Jadi kalau dhammah, kalau tidak diawali dengan mad, maka hanya 3. Nih, begini nih. Ya, harus dijelaskan lagi nih. Takatsuru. Sekarang coba perhatikan dulu sini. Yo, halo. Jangan pada ngobrol, ya. Bedanya apa? Ini tidak terdapat huruf mad. Takatsuru. Ada mad nggak? Sekarang nasta'inu. Nah, sekarang ini berapa wajah? Ini berapa wajah? Kenapa jadi 7? Ayo. Nih. Takatsuru sebelumnya bukan mad. Maka stuck hanya 3 wajah. Takatsur. Berapa? 3. Sukun, raum, ismam. Nah, sekarang yang nasta'inu. Sebelum nun yang sukun, sebelum nun yang dhammah, ada huruf mad. Nah, bahasanya gimana? Ketika dia waqaf, maka 1 dengan sukun. 1 dengan sukun. Sukun berarti 3 wajah. Yang kedua dengan raum. Raum 1. Yang ketiga dengan ismam. Ismam dengan berapa? 3 wajah.
Nih yang ini nih, yang 7 nih, ya. Ini 7, ini angka 7. Ya, ini angka 7. Nah, ini angka 3. Biar jelas maksudnya. Ya. Sukun yang ini ya, yang 7 sukun. Kenapa jadi 3 wajah? Karena dia mad. Nasta'in, ketika dia sukun maka menjadi mad arid lis sukun dengan 3 wajah. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ketika sukun 2, 4, 6. 3 wajah. Rom hanya 2. Hanya 2 dong. 2 harokat. Nasta'in. Ya kan? Ini harokat nih biar jelas. Harokat. Ya, bukan rokaat. Ismam dengan 2, 4, 6 harokat. Bukan ismam. Ya, ismam dengan 3 wajah. Kenapa ismam dengan 3 wajah? Karena ismam itu nunnya kan sukun, cuman monyong doang. Berarti kan sukun kan? Nasta'in. Nah, nggak bunyi itu. Maka boleh 2, 4, 6. Kenapa? Ketika Raum itu cuma 2 wajah. Karena nunnya hidup. Nasta'inu. Nah, nunnya hidup berarti perlakukan sebagaimana mad tabi'i. Jadi 2 saja. Gitu. Ya. Saya jadi kayak ingat waktu habis juara nasional. Fotoin. Ya ini kan gak ada mat sebelumnya. Makanya dia satu cara. Ismamnya. Enggak. Ismam 3 cara ketika di situ sebelumnya mad. Nah, ketika tidak ada mad tetap ismam karena dia dhammah. Why? Paham dong? Raum bukan 2 wajah, 1 wajah 2 harokat. 1 wajah 2 harokat. Maksudnya kalau 1 wajah, kalau 2 itu maksudnya 2 harokat. 2, 4 man, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ini boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat gitu. Ini yang kadang-kadang orang suka bingung, kok ismam bisa 3 wajah sih? Kenapa coba bisa 3 wajah? Karena ekspresi cuma bunyi, nggak ada bunyi kan berarti sukun. Nasta'in. Nah, berarti sukun kan? Kalau sukun berarti posisinya sama dengan ketika sukun posisinya. Nah, nasta'in. Nunnya ke bawah. Nasta'in. Nun ke bawah. Nasta'in. Nun ke bawah. Sekarang ismam. Nasta'in. Nah, nasta'in. Nu-nya kan cuman itu doang. Tetap nunnya sukun. Nasta'in. Nasta'in. Gitu. Ya. Monyong itu dihitung sukun. Kenapa si manyun dihitung sukun? Karena manyun kagak bunyi, sama dengan sukun. Gitu. Kan manyun doang. Modal
modal modal monyong gitu. Nah, kalau raum kenapa jadi satu wajah dengan dua harokat saja? Karena ketika raum maka di sini ya, di sini dianggap hidup karena sepertiga bunyi kan masih hidup. Nasta'inu. Kalau di sini masih hidup berarti posisi ya di sini mat tabi'i. Kalau di sini dimatikan, posisi di sini menjadi mat arid lis sukun. Itu kan ada sukun aridah. Ya kan? Oke, ya. Jadi diemnya jangan diem bingung tapi diem faham. Ya, diemnya diem faham gitu. Saya pernah belajar ilmu ini. Ilmu jiwa dulu. Saya kan alumni IKIP Jakarta. Ya, jadi ada pedagogik di situ. Ya, jadi psikis murid tuh kadang-kadang bisa terlihat gitu. Dulu pernah ngajar di SMA, pernah ngajar di Sanawiyah, di Aliyah, di SMKK. Paling enak ngajar SMKK. Mana cakep-cakep kan. Waktu itu masih lajang waktu itu. Iya, kadang-kadang pulang dompetnya udah ada kembangnya. Ya kembangnya kembang makom lagi. Kembang kuburan. Jadi kenapa di at-takatsur itu cuma 3 wajah? Karena bukan mad. Ketika mad maka posisinya berbeda. Menjadi mat arid li sukun ya 3. Menjadi ismam ya 3. Menjadi raum 1. Khusus pada dhammah. Nanti kalau kasrah beda lagi. Ya, pada dhammah gitu. Jadi dhammah di akhir kata ketika dia waqaf maka 7 wajah. Ketika ada mad, dhammah ketika tanpa mad ya di akhir kata maka 3 wajah. Ketika kasrah nanti kita lihat. Jadi pertama baca alhaakumut takatsur. Nih kadang-kadang di masyarakat suka kejadian nih. Ketika wasal disukun alhaakumut takatsur hatta. Nah, padahal kalau wasal dengan 1 wajah dengan membaca dhammah dengan jahr. Alhaakumut takatsuru hatta gitu. Kalau wasal begitu kan? Alhaakumut takatsur. Yuk, sama-sama dengan sukun. Sekarang kita dengan raum. Alhaakumut takatsur. Sekarang kita baca dengan ismam. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Iya, gitu. Itu dengan sukun 3 wajah. Sekarang kalau wasal alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya, maqabir. Itu ro-nya dibaca dengan tarqiq. Tarqiqir ra, tipis. Kenapa? Karena ro-nya sukun aridah. Kalau waqaf kan jadi sukun. Sukunnya sukun apa? Sukun aridah. Sukun yang didatangkan. Kan awalnya maqabira. Ketika disukun menjadi sukun aridah. Sukun yang didatangkan. Sebelum sukun kasroh asli. Baknya kan kasroh.
Setiap ro yang disukunkan atau sukun asli sebelumnya dia kasroh asli, maka dia dibaca tarqiq. Bagaimana ekspresi tarqiq? Tipis. Maqabir. Kalau begini tarqiq tafkhim. Maqabir. Nah, itu tebal. Maqabir. Tipis, ya. Jadi cara baca di sini ro-nya dibaca tarqiq ketika waqaf. Tapi ketika wasal dengan kala, ro-nya tetap dibaca tafkhim karena ro-nya harokatnya fathah. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabira kalla. Itu ro-nya dibaca tafkhim karena semua ro yang di fathah itu selalu tafkhim. Makanya jangan dibaca Rabbana, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke ya, ro tetap o. Ya, kemudian yang pertama dulu al-hakum. Kita sambung dengan bismillah sama-sama. Oke, sekarang ulang dari alhaakumut takasur dengan 3 wajah pada sur. Ya, sekarang dengan raum. Iya, sekarang dengan ismam. Iya, sur gitu aja. Ya, ekspresi aja. Ya. Nah, ya. Ini memang ya tidak familiar di dalam masyarakat. Tapi ilmunya boleh nggak? Boleh. Jangan sampai kita baca nanti disalin masyarakat, bawel amat sih lo, ikut aja ngapa? Kan begitu. Ya, ilmu paling tidak harus kita kantongi dulu. Biar nanti orang nanya kita bisa jawab. Oke, ya, ilmu itu wajib. Karena ya, orang punya ilmu itu perintah dari Rasulullah itu, ya. Kata Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, gitu. Begitu hidup ada tuntutan nyari sampai menjelang ditutupnya hak hidup oleh Allah gitu. Atau utlubul ilma walau bisin. Ya. Iya, hadis Rasulullah, hadis sahih. Ya. Mencari ilmu kan sebuah keniscayaan. Ya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jauh. Ya, ba'idun. Ya, dan ternyata Cina itu apa yang nggak bisa? Bohong bisa. Ya, cerdas iya. Kan begitu. Ilmu apa aja ada. Orang belum bisa bikin beras pakai plastik udah bisa bikin. Udah bisa bikin telur bohongan bisa. Masuk orang yang ngetop mobil listrik dari Cina. Itu. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan itu bukti pada hari ini. Itu. Utlubul ilma walau bisin. Gitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Carilah ilmu, Thalabul ilmi, mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan gitu. Nah, kalau kita pinter nggak dibohongin. Coba sekarang kalau kita nggak cerdas, HP bohong mulu tiap hari. Coba, ya banyak kan kebohongan-kebohongan di HP itu kalau kita nggak ngerti, telepon yang Indonesia kita angkat ada aja. Makanya saya kalau ada telepon nggak ada namanya saya nggak angkat. Saya abaikan aja. Kenapa? Cenderung banyak tipuan. Saya pernah begitu. Bapak kenal saya kan? Masa sih nggak kenal suara saya? Ya saya pura-pura kenal aja gitu. Oh, Pak Muhammad. Nah, itu kenal nama saya gitu.
Itu akhirnya udahlah, ini ada mobil diskon segini. Gitu. Ujung-ujungnya suruh transfer. Ya, oke. Ya. Jadi ilmunya harus kita kuasai. Ya. Jadi kalau wasal, bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut, hamzahnya tetap disertakan. Kalla sawfa ta'lamun. Berapa wajah? Lihat dulu ujungnya dhammah, fathah apa kasrah. Jangan asal arid lisukun. Ujungnya fathah, kasrah, dhammah. Kalau fathah nggak ada roum, nggak ada ismam. Iya, sukun doang. Satu cara, 3 wajah. Yakni dengan cara sukun 3 wajah. Wajah yang berapa? Wajah 2, wajah 4, wajah 6. Gitu. Ya kan? Nah, kalau begini enak tuh. Pada cerdas semua walaupun salah sepertamanya. Ya, nggak apa-apa orang tumben baru kenal. Kalau tumben baru kenal kan suka salah. Ya, orang saya ketemu sama murid saya, ini Pak Ubay kan? Pak Ubay. Saya Pak Imron. Ya, mirip pemadenya gitu. Ya. Oke. Jadi ketika fathah hanya berlaku 1 cara, 3 wajah. Kalla sawfa ta'lamun. Berapa harakat? Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. 6, 3 wajah. Kenapa 3 wajah? Kan fathah nggak berlaku roum, tidak berlaku. Summa, gunakan 2 harakat. Summa kalla sawfa ta'lamun. Berapa cara, berapa wajah? 1 cara, 3 wajah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berapa wajah? Berapa cara? 2 wajah? 2 cara dengan 4 wajah. Kenapa? Kasroh. Kalau kasroh berlaku isman nggak? Berlaku raum nggak? Nah, berarti di sini ada plus raum gitu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berapa harakat? 2. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, 1 cara raum dengan 1 wajah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Qini. Ni-nya berapa harakat? Berapa bobot? 1/3 bunyi. Gitu. Jadi yang ayat 5 dengan 2 cara, 4 wajah. La tarawunnal jahim. Berapa wajah? 1 cara, berapa wajah? 3 wajah. Hanya dengan sukun dengan 3 wajah, 2, 4, 6. Mengikuti pola bagaimana mad arid lis. Jadi mad arid sukun hanya dengan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Sepanjang kita nggak belajar kan mad arid lis sukun mah kadang-kadang diacak. Kadang 2, kadang 4, kadang 6, kadang-kadang lebih dari 6. Lebihnya banyak lagi. Ya. La tarawunnal jahim. Itu berapa harokat? Jadi Bapak Ibu, 6 harokat dalam membaca Al-Quran itu adalah mad yang sudah paling panjang. Makanya posisinya
Isba. Tahu isba? Penuh. Isba, full. Isba, kenyang. Gitu. Ngisi bensin, kalau sudah isba, apa boleh ditambah lagi? Muntah. Gitu, tumpah. Jadi isba'nya 6. Jadi tidak ada mad itu lebih dari 6 harokat. Yang ada adalah bacaan yang salah. Kan banyak para qori itu kadang-kadang suka pada lebih. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bagus sih bagus. Ya, cuman PA. Tahu PA. Minum es ditiup. Lebih dari 6 kan melanggar aturan. Enak sih enak buat si awam. Tapi buat yang tahu tajwid salah. Gitu ya. Jadi tolong maksimalkan arid dan sukun 6. Mad lazim 6. Ya, mad lazim 6. Jangan lebih dari 6. Jangan kurang dari 6. Kalau arid li sukun boleh kurang dari 6 asal 4. Boleh kurang dari 4 asal 2. Nggak ada mad arid li sukun 5 harokat. Ada nggak? 5,5. 4 2/3. 1,5 nggak ada. Ya, hanya 2 4 6. Disiplin membaca mad di situ. Ya. Mana lagi? La taraw thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Berapa cara? 2 cara dengan 4 wajah. Wajah pertama 2 4 6 ketika kemudian 1 wajah ketika raum 2 harokat. Gitu. Pokoknya kalau raum itu 2 harokat. Nggak ada raum lebih dari 2 harokat ketika terjadi mad di situ. Karena raum kembalinya kepada dhammah yang hidup, kasroh yang hidup. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. 2 cara dengan 4 wajah. Cara pertama dengan sukun 2 4 6. Cara kedua dengan raum 2 harokat. Itu rumusannya begitu. Ya, rumusannya begitu. Ya, kalau kita kajian di masyarakat kan tidak tersosialisasi, tidak familiar kata-kata raum, nggak ada. Ismam tidak ada gitu. Ya. Oke, tapi ya kalau yang baca dengan wajah itu waktu dipakai kapan saja. Waktu qori itu misalnya dia juri ngelihat ya? Juri ngelihat, tapi dalam standar tilawah non qiraat itu hanya dipakai dengan non raum dengan non ismam gitu. Hanya sukun saja yang dipergunakan. Makanya saya pikir keilmuannya perlu ada. Tapi dalam tanding MTQ itu hanya diperlukan dengan cara 1 dengan sukun. Berarti dengan 3 wajah ketika mad, dengan 1 wajah ketika dengan 1 wajah ketika sukun gitu. Di MTQ ya. Ya, jadi imam, kalau imam bijak itu jangan memperlihatkan sesuatu yang ganjil oleh masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya tidak tahu. Jadi imam bapak baru pulang haji misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tetap 2 harokat saja. Jangan Maliki yaumiddin. Walaupun itu dibaca oleh riwayat yang lain. Yang baca Maliki yaumiddin itu cuma siapa? Imam Asim dan Al-Kisai. Kita sama
Al-Kisai. Nah, kemudian yang lain Al-Baqun, sisanya dengan pendek Maliki Yaumiddin gitu. Ya, itu di luar Imam Asim dan di luar Al-Kisai membacanya dengan Maliki Yaumiddin. Nah, ada yang baru pulang dari haji. Pak Haji kok baca pendek maknya? Emang lu kagak tahu baru pulang dari haji? Jawabnya begitu. Ya. Nah, mestinya jawab dengan ilmu. Kenapa? Dia cuma ngekor lah, di Makkah begini, di Madinah begini, pulang bawa begitu gitu. Jadi kalau kita umumnya ya orang taunya 2 harokat, di mana-mana jadi imam udah 2 aja, jangan menjadikan makmum itu bingung. Kalau makmumnya bingung kemudian nggak tahu ilmu, imamnya udah bilang imam bego dari imam gitu. Kan suka begitu. Ya, jadi jangan nyeleneh, nggak usah pakai qiraat di luar Imam Asim riwayat Hafiz gitu. Ya. Satu lagi, kalau misalnya Al-Fatihah nih, itu yang jahar dan sir itu sebetulnya sirnya itu pernah kita dengar dia bacanya betul-betul pelan gitu, tapi di mikrofon kedengeran atau di dalam hati. Ya. Sir itu bacaan yang terdengar oleh dirinya sendiri atau orang-orang yang berada di dekat atau sekitar kanan, kiri, belakang, depan yang paling dekat. Itu sir namanya. Tapi karena di depan ada mikrofon. Iya, itu tetap saja itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sir. Yang jahar itu jelas. Semua mad-madnya terdengar. Gunnah-gunnahnya termunculkan oleh telinga kita, namanya jahar. Ya, imam itu kan ada imam jahar, ada imam sir. Jahar ketika salat-salat tertentu, mana maghrib, isya, subuh. Nah di situ ada bacaan harus jahar imamnya, gitu. Sir ketika dia zuhur, asar itu bacanya sir. Ketika isya 2 jahar, 2 sir. Ketika maghrib 2 jahar, 1 sir. Ketika subuh jahar 2-2-nya. Gitu. Seperti itu, Pak. Itu jahar. Jahar itu didengar oleh halayak pada makmum. Seperti itu. Makanya kan orang jadi imam kebanyakan berebutnya ketika zuhur sama asar. Ya, kenapa coba? Salahnya kagak ketahuan. Jangan-jangan yang nggak baca man sases-sases saja gitu. Gitu, ya. Ya, Bun. Kalau dalam Al-Fatihah sebetulnya ada nggak yang ditambahkan panjang? Iya. Sekarang gini, Bun. Membaca mad arid li sukun itu proporsional. Sesuai dengan proporsi dan kebutuhannya. Ya, ketika salat ideal 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi 4 dilarang nggak? Nggak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 4 harokat. 6 juga boleh. Sepanjang memang ya dia mampu mengekspresikannya. Tapi lebih dominan 6 harokat itu ketika dia dipergunakan dalam MTQ. Itu 6 harokat rata-rata. Makanya kalau qori MTQ pinginnya dapatnya yang mad arid li sukun. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 harokat. Kan nyaman kalau 6. Kalau pakai lagu, enakan 6 apa 4? Enakan 6 harokat. Ketika lagu harus maksimal di situ. Tapi kalau imam sholat ya jangan lagunya berlebihan. Ya. Lagunya nggak boleh berlebihan. Makanya harus proporsional gitu. Silakan bawa 2, bawa 4, bawa 6 asal memang ya sesuaikan dengan kondisi di mana kita baca. Dalam MTQ rata-rata 6 harokat. Makanya kadang-kadang ada yang suka lebih karena nikmat dengan lagu.
Gitu. Makanya di MTQ itu tajwid nomor 1, tajwid panglima, lagu kopral, ya, nah, panglima, lagu kopral, gitu. Jangan sampai lagu panglima, tajwid kopral. Wow, kalau begitu luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu qori'nya sakit jiwa. Gitu. Ya, itu ya Bun. Oke. Ya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. At-takatsur. Silahkan mau direkam. Ya, saya contohkan atau saya baca sendiri dulu. Oke. Saya baca sendiri. Ya, saya berikan 2 contoh menyambung basmalah dengan al-hakum dengan dua cara. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, saya pakai dengan 6 harokat semua karena diawali isti'adzah 6 harokat, basmalah 6 harokat. Berikutnya etika harus jaga 6 harokat semua, gitu ya. Nah, itu termasuk disiplin membaca. Makanya qori, laki-laki yang baca Quran itu qori'ah, perempuan yang baca Quran itu qori'ah, selalu disiplin. Jangan kudis, kurang disiplin. Disiplin dengan mad 2, 4, 6, ketika 2, 2 semua. Ketika 4, 4 semua. Ketika 6, 6 semua. Itu tuntutan. Ya, oke. Kita baca bersama. Ya, dengan 2 cara ketika menyambung al-hakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, coba roknya ditarkikkan, maqabir, ya, tipiskan. Hatta zurtumul maqabir.
Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oke, tolong perhatikan di sini ada beberapa huruf ta. Sa itu adalah bagian dari huruf hams. Ya, letak makhraj huruf sa itu antara ujung lidah dengan gigi seri atas bagian ujung. Sa, si, su, bat. Jadi jangan summa. 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 Juga punya sifat rokhawah. Ya, rokhawah. Jadi sa itu ya nafasnya mengalir, suaranya berjalan. Sa, si, su, bat. Ada berapa summa di sini? Pertama, alhaakumut takatsur. Jaga huruf sa-nya. Mana lagi? Summa. Ada berapa summa? Ada 3 summa. Jaga di situ. Kemudian huruf ain juga jaga. Jangan ta'lamun menjadi ta'lamun menjadi ta'lamun. Ingat, merubah huruf merubah makna atau arti. Makanya kalaupun salah merubah huruf menjadi salah jali, khotok jali. Kenapa? Karena merubah huruf kan merubah tatanan Al-Quran, itu ya. Kemudian pada ani, huruf ain, ya tetap jangan ani tapi ani. Makhraj huruf ain berada pada tengah-tengah tenggorokan atau wastul halqi. Ya, tengah-tengah tenggorokan. Coba ani di situ. Nah, anin naim di situ asal katanya dari an. Ya, asal katanya dari an. Ya, ain an. Kenapa jadi anin naim? Kenapa jadi anin naim? Asal katanya an. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang latanud ya. La, ta, nud. Apa itu latanud? Belum. Keterkaitan dengan takhallus bitahrik atau bil harokat, ada huruf-huruf tertentu yang menjadikan
kata itu menjadi takhallus bit tahrik atau bil harokat. Lam misalnya, la tanud terdiri dari huruf apa? Lam, huruf apa? Ta, huruf apa? Nun, huruf apa? Waw, huruf dal. Berapa tuh? 5. Terkait huruf lam, ada kata kul nggak dalam Al-Quran? Kul akan tetap dibaca sukun ketika ketemu huruf hidup. Aslinya kul, asal kata dari qala yaqulu, kul, katakanlah. Ketika kata-kata kul ketemunya huruf hidup, maka lamnya tetap dibaca sukun. Kul huwallahu ahad. Ketika kul ketemu dengan ud'u, ud'u, bagaimana cara bacanya? Ya, tidak mungkin dibaca kul ud'u menjadi kulid'u, menjadi kulid'u. Itu namanya ada perubahan sukun dengan kasroh, namanya bit tahrik. Takhallus bit tahrik bil harokat. Ya. Asalnya apa? Asalnya kul dan ud'u. Ud'u itu fi'il amr. Fi'il amr fi'il perintah. Fi'il perintah berarti hamzahnya tidak asli. Ya, hamzah tidak asli, makanya di situ namanya hamzah wasol. Nah, ketika diwasol maka dia akan dibaca kulid'u. Asalnya sukun ketemu sukun. Di sini kan ud'u tapi hamzah wasol. Jadi sukun. Sukun ketemu sukun. Urusan lam ketika kul menjadi kulid'u. Ketika kul ketemu lafaz Allah, kul dan Allah, cara baca gimana? Kulillah, kasroh ke bawah. Kulillah. Asalnya kul dan Allah. Ini terkait dengan apa? Dengan huruf lam. Sekarang ada huruf ta. Ini udah ya? Ini udah ya? Udah kan? Sekarang huruf ta. Kan latanutku. Ta kan? Ada nggak dalam Quran ada waqalat? Waqalat ada nggak? Ada nggak waqalatil yahudu? Asalnya waqalat al yahudu. Aslinya waqalat. Ya, kemudian di sini sukun nggak? Aslinya sukun nggak? Ketemu al-yahud, hamzah wasol, sukun ketemu sukun. Berarti at-takhallus minal tiqa'is sakinain. Solusi karena bertemunya dua sukun. Caranya bagaimana solusinya, jalan keluarnya? Waqalatil yahudu. Jadi kalau ada waqalatil yahudu asalnya dari waqalat. Jadi waqalatil yahudu. Ini kenapa? Ini takhallus bit tahrik. La tanud, nun. Ada kata min enggak? Ada kata an enggak? Ada kata an enggak? Ana, ada. Ya, coba ada enggak ayat Quran yang anil masjidil haram? Anil masjidil haram. Asalnya apaan? Asalnya an. An ketemu hamzah lagi. Sukun ketemu sukun. Bagaimana solusinya? Anil, tentang huruf nun. An menjadi anil. Sekarang min. Ya. Minal apa? Minallah misalnya. Asalnya dari min tuh. Minallah. Nggak mungkin dibaca min Allah.
minallah. Asal muasalnya min menjadi minallah. Terkait dengan apa? Dengan nun itu, ya. Waw ada au huruf lin, awil walidan. Au ketemu sukun menjadi bukan au al walidain tapi awil walidain, menjadi kasroh. Dal ada nggak kata laqad? Hah? Ada nggak? Iya, laqad khalaqna. Kenapa di situ laqad khalaqna tetap laqad, bukan laqadnya dihidupkan? Laqad khalaqna. Ini tetap sukunnya tetap dibaca. Aslinya kan laqad khalaqna. Kenapa? Dal ketemu huruf hidup tetap. Ya. Tapi kalau dalnya mati, ya, laqad, iya. Kalau laqadnya mati bisa nggak usah laqad misalnya, qad kholat, qad, ya, bisa apa deh misalnya, qad menjadi qadil, ya. Terus walaqad istuhzi'a. Walaqad istuhzi'a. Walaqad istuhzi'a. Nah, asalkan dari walaqad istuhzi'a. Nyambungin gimana? Walaqadis tuhzi'a. Ini asli dari walaqad menjadi walaqadi. Gitu. Itu tentang takhallus bit tahrik. Banyak lagi. Nanti kalau misalnya urusannya dengan tanwin, walaqad menjadi walaqadis tuhzi'a. Asal kata dari walaqad. Walaqadis tuhzi'a. Ya. Ini ketika takhallus bit tahrik dengan huruf-huruf yang berakhir sukun. Ada huruf-huruf yang berakhir sukun karena urusan dengan apa? Mim jamak. Atau mim jamak. Antum menjadi antumul a'launa. Hum menjadi humul mufsidun. Kumul a'launa. Nah, gitu. Seperti itu. Itu tentang huruf mim jamak. Mim yang menandakan di situ ada lebih dari dua orang banyak di situ, ya. Jadi di sini anin naim asal kata dari an dan an-naim, anin naim, gitu ya. Oke, ya kita baca sekali lagi ya. Oke, saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Ya, baik. Sebelum saya tutup, sebelum close, itu ada Ibu Ana, Ibu Triani, itu manajemen saya. Ya, kalau nanti ada hal-hal terkait dengan wisata atau ada yang mau ikut ngaji virtual, itu ada beliau di sini. Nanti bisa kerjasama dengan Bu Cipi ya di kelas ini. Itu saja ya. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Matur nuwun sami-sami. Kelas tartil. Oke.